Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Musaka. Kali ini saya akan membahas tentang Tosan Aji. Kosakata Tosan Aji. Kita selama ini ngalor ngidul ngomongin Tosan Aji. Nah, esensi atau hakikat dari kata Tosan Aji itu apa? Nah, ini saya kira ada beberapa orang yang tidak paham esensi tentang Tosan Aji ini, teman-teman. Nah, kosakata substansinya tentang Tosan Aji adalah istilah bahasa Jawa untuk segala senjata tradisional yang terbuat dari besi yang dianggap sebagai pusaka. Nah, istilah ini sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai besi aji atau senjata pusaka atau senjata tradisional. Arti harfiah dari Tosan Aji adalah besi mulia atau besi yang bernilai. Jenis senjata yang tergolong Tosan Aji ini cukup banyak, teman-teman. Antara lain keris, tombak, pedang, bedor atau anak panah. Itu termasuk juga ya. Kujang, kudi, wedung, rencong, badik, tumbuk lado. Tumbuk lado itu senjata khas Sumatera Utara. Ada juga senjata-senjata lainnya yang disebut Tosan Aji. Bagi orang Indonesia dari suku manapun, senjata pusaka atau Tosan Aji ini memiliki tempat yang khusus. Baik dalam fungsinya sebagai senjata pembela diri maupun fungsinya yang lain. Perlakuan terhadap Tosan Aji tidak sama dengan perlakuan terhadap pisau dapur, cangkul, pahat atau barang tajam dari besi lainnya. Hampir semua suku di Indonesia itu mempunyai satu senjata genggam yang tergolong Tosan Aji, yang juga berguna bagi kelengkapan pakaian adat. Orang yang mengenakan pakaian adat tanpa keris atau tanpa badik itu akan merasakan adanya sesuatu yang kurang gitu. Selain itu, hampir semua suku di Indonesia juga menganggap bahwa senjata pusaka atau Tosan Aji itu memiliki kekuatan yang gaib, teman-teman. Karena itu, pusaka itu dianggap memiliki sesuatu yang termasuk segi esoterinya. Di sebagian masyarakat Brunei Darussalam, Sarawak, dan Sabah, kepercayaan terhadap manfaat gaib itu bahkan lebih kuat lagi, teman-teman. Mereka yakin bahwa semua besi ada pengaruh gaibnya, termasuk besi pisau dapur, gunting, as mobil, bagian jembatan, dan lain-lain. Mereka yang tidak mempercayai kekuatan gaib itu menghargai Tosan Aji sebagai benda budaya warisan nenek moyang yang khas, indah, dan antik. Sejak zaman dulu, pengalihan hak atas Tosan Aji dengan imbalan tertentu itu sudah lazim. Yang umum digunakan untuk pertukaran antara Tosan Aji dan barang imbalan itu adalah perjodohan dengan mas kawin namanya atau mahar ya. Mas kawin dapat berupa kuda, sawah, rumah, uang, ataupun benda-benda lainnya. Kalau zaman sekarang itu disebut barter gitu ya. Disebut perjodohan karena masyarakat percaya pemilikan itu harus cocok atau jodoh. Sebab kalau tidak jodoh, Tosan Aji itu tidak akan membawa manfaat. Bahkan mungkin dapat merugikan. Jika sebilah Tosan Aji hanya akan diberikan dan bukan dijual, ada lagi aturannya. Misalnya seorang guru akan memberikan murid atau si anak tidak boleh menerima begitu saja, melainkan harus pula memberikan sesuatu kepada si pemberi. Nah, sesuatu itu biasanya disebut dengan istilah jemputan atau petuan, tukon, mahar, atau imbal.
Kebiasaan ini kemudian meluas. Bukan hanya diberlakukan pada Tosan Aji, melainkan juga pada benda tajam lainnya. Misalnya gunting, pisau dapur, bahkan jarum seperti peniti. Di Semenanjung Melayu, Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand Selatan, kebiasaan perjodohan dan memberi mahar atau imbalan pada Tosan Aji itu masih berlaku hingga saat ini. Di Indonesia pun sama. Mahar memahari itu masih berlaku sampai saat ini. Karena ada kepercayaan akan tuah Tosan Aji itu, pada zaman dulu keris atau tombak yang dinilai bertuah buruk biasanya itu akan dilarung atau dibuang dengan sebuah ritual upacara. Akan tetapi kini, saat ini Tosan Aji yang bertuah buruk biasanya diserahkan itu kepada museum, teman-teman. Biasanya seperti itu. Itulah makna esensi daripada Tosan Aji. Mudah-mudahan bisa menambah referensi ilmu pertosan ajian di Nuswantara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.